ini saya diundang untuk diuji iman saya. Jadi saya bukan malas tidak senang. Saya sebagai muslim kalau diundang makan ini saya masih. Jadi puasa itu tidak boleh menyalahkan orang yang makan. Justru makin hari kita menemukan orang yang makan, kalau perlu restoran buka aja. Salah besar ajaran baginda Rasulullah itu mengajarkan seperti itu. Bahkan di Mekah itu Rasulullah itu sudah ada kesepakatan kepada umat pengikutnya, kalau pada kedepannya sampai kapanpun itu wajib, bukan wajib, fardu ain untuk membantu agama yang namanya Nasrani. Dulu belum ada Kristen. Jadi kalau ada orang Nasrani itu bangun gereja, perintahnya baginda Rasulullah itu bantu, bukan merupakan usaha. Itu kesepakatan. Setelah hijrah ke Madinah, dibantu oleh pemuda yang namanya juga pemuda non-muslim. Dan saya banyak mengikuti ini, ngertinya itu dari Mas Bambang, karena YouTube-nya saya mengikuti terus. Mas Nursino. Dari itu, jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak terlalu banyak ingin memberikan kesaksian, karena saya ini kalau mendengar kesehatan itu, karena kepingin muda itu luar biasa. Niat saya diberi kesempatan hidup Tuhan itu hanya satu, supaya pada saat usia sampai 100 tahun itu tidak menyusahkan orang lain. Ketika meninggal itu, kalau orang Jawa dulu itu mukso, bisanya mukso. Jadi kita tidur, suwung, terus manggil anak cucu, itu mau berangkat. Jangan sampai kita dikasih panjang usia, kita nyusahkan orang. Apalagi anak cucu, kalau Jepang katanya usia tua dibuang hutan, supaya bermanfaat sampai nanti mulut ya. Itu satu. Yang kedua, saya punya konsep hidup itu bagaikan mobil. Bagaimana mobil ini Mercy baru 30 tahun, 80, 100 tahun itu mobil itu mahal. Jadi mobil antik yang merawat. Artinya kalau manusia itu diberi Tuhan, dititipi nyawa. Nyawa ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Nyawa ini kalau kita sakit, kalau badan sakit dia menderita loh dia. Karena Tuhan nggak diambil nyawanya, karena ada kontrak sudah. Detiknya, waktunya, jamnya sudah nggak bisa diganti kontraknya dengan Tuhan. Jadi nyawa itu kalau punya badan ini rusak, dia nyesel sebenarnya. Aduh, nggak bisa nikmat. Karena apa? Kena stroke contohnya. Rumah membeli kamar berpuluh tahun, nyawanya susah Pak. Wah menderita saya. Aku dititipin ini badan yang nggak berguna. Nah, mari kita ciptakan diri kita ini, mindset kita rubah. Kalau mobil itu dikasih buku di otaknya itu, Bapak Ibu beli mobil, ikutin itu petunjuk insinyur Jepangnya itu. Pada saat mobilnya kapan diganti, kapan ini, yakin mobil itu tidak bisa Bapak. Nah badan juga begitu, kita sudah dipinjemin, mohon maaf, dikasih oksigen gratis, dikasih nyawa gratis, semua gratis. Masa nggak tinggal melihara badan nggak bisa? Kalau kita yang hobi judi, untuk judi aja bermiliar-miliar bisa, tapi badan, nah kita diberi panjang usia sampai 100 tahun, tapi kalau di Islam itu ada sunnah Nabi katanya kalau 100 tahun bisa nikah lagi dengan 17 tahun itu hebat kan gitu. Apalagi punya keturunan lagi gitu. Nah itu yang kedua, kenapa saya bergabung ini Bapak Ibu sekalian? Saya ini kalau udah dengar konsep kesehatan sampai di seluruh Indonesia saya datangi. Bahkan saya tidak melakukan suntik yang katanya Bung Karno punya vitamin itu. Saya di Rumah Sakit Darmo itu mungkin kalau saya pakai beli motor sudah dapat, atau mobil mungkin Avanza dapat. Suntik itu, suntik vitamin Bung Karno katanya. Itu aja bisa ikutin. Jadi ada vitamin itu rutin setiap bulan sekali saya suntik itu. Nah, ketemu dengan Raul ini juga begitu. Kita mau terbang ke Jakarta, terus ditanya, saya mau ngerokok, mau balurnya Bu Dokter Saras itu di Dokter Berita. Katanya ngapain jauh-jauh cari muda? Di sini ada konsep muda. Tertunda, tua tertunda, muda terus. Ya, terus saya tanya, tua dan mudanya bagaimana? Karena ada setan samping nggak? Di Raul Club ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak ada konsep, ada kalimat efek samping, yang ada efek depan. Itu yang bikin saya tertarik. Nah, betul Pak. Dan alhamdulillah ketika saya 3 kali, itu efek depannya luar biasa. Saya sekarang sudah 17 tahun, 17 kali, usia sudah kepala 6. Efek depannya seperti 17 tahun. Mungkin nggak kalah saya.
Itu efeknya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau datang ke sini infus, ajaklah ibu. Takut kalau enggak nanti menyalahgunakan bapaknya. Ibu tidak bisa menjadikan yang terbaik, akhirnya mencari sunnah rasulnya. Karena orang muslim itu rata-rata sunnah rasulnya diikutin, tapi romannya Nabi tidak diikutin. Maulid itu diikutin, Nabi itu roman, gitu. Tapi sunnahnya yang dipakai. Itu terus yang dikembangkan sunnah rasul. Tapi maulidnya tidak gitu. Bapak Ibu sekalian, nah yang ketiga tadi, saya mohon maaf, usia saya kepala 6, ya 65 kan. Tapi perasaan saya masih 30. Saya kalau nggak dilarang adab, itu udah dilakukan ya cewek cantik. Saya kalau udah cewek cantik kadang-kadang, masya Allah indahnya. Dan hati gitu. Dulu nggak semangat, dulu lihat cewek aja takut-takut gitu, karena nggak punya kemampuan. Nah, tapi alhamdulillah karena ini hal yang positif. Nah, saya 2 bulan yang lalu Pak ya, saya diberi kesempatan untuk jadi penasihat. Nah, kebetulan memang saya ini pengembara cari kesehatan. Saya pernah ke Pantai Selatan untuk siar muda, Pak. Mohon maaf. Namanya pas tugas. Saya begitu dengar orang ini terapi bagus, saya telepon. Dia bilang, Pak, kalau mau ke saya beli Baygon. Mohon maaf ini betul. Saya kurang masih beli Baygon. Oke, saya beli Baygon. Sampai ke Padepokan dia, Blitar Selatan ini. Terus buka, baca Fatihah karena salah muslim, diulang 3 kali, sama tumpah, minum. Tapi saya sugesti saat itu saya minum aja, gitu. Nggak apa-apa saya, Baygon di 1 botol. Kira-kira pulang dari rumah dia itu sampai ke hutan di Blitar itu, saya orang Jawa bilang geleger. Baygon. Nah di situ saya mulai pingsan, mau pingsan, takut. Baygon ini tak minum. Jadi sampai di rumah itu dikeringin, diminumin air pampas susu kayaknya. Padahal kalau mikir secara logika manusia, ngapain kebingungan? Kalau mau mati kan di sana saja. Itu satu. Pernah lagi putas di selatan juga. Jadi kalau cari ilmu untuk muda itu di mana-mana saya. Nah, yang paling cocok ya ini, karena di sini efek depannya ini yang paling penting. Yang lainnya sudah saya ikuti. Setuju. Ya, yang lainnya sudah setuju. Semua sudah saya ikuti. Mulai infus plasenta bayi. Nah, itu dokter hewan di UNGM. Dokter Yuda namanya. Itu nyonteknya itu saya kok klinik hewan. Ini katanya udah kan. Saya masuk dok, mohon maaf, dokter Yuda ya. Kok ini klinik hewan? Apa kesini mau apa? Mau ini, kalau mau begini. Langsung ambilkan sontek jus 2,5 juta. Nah, sekarang lagi booming ini di Magelang, dokter Yuda. Antri ya itu. Dia belum laku, saya sudah lupa 5 kali. Tapi nggak ada efek depannya. Itu dokter Yuda. Terus plasenta yang dari Manado juga, plasenta hewan juga. Jadi mohon maaf apa saja, belum lagi yang di jalan Cayun, di laser macam-macam supaya kelihatan muda ini. Itu sudah setiap paket itu 12,5 juta, sudah 4 paket. Enggak juga, enggak ada efek samping. Banyak efek samping, efek depan enggak ada. Nah itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Yang penting mari kita ini menjadi tua tapi tidak menyusahkan anak cucu, dan kita pada saatnya nanti kontrak kita habis itu husnul khotimah bagi Islam. Jadi husnul khotimah benar gitu. Jadi tidak menyusahkan, kalau bisa tidak stroke, tidak muntah darah, tidak apa. Mari itu kita nikmatin dengan rasa syukur. Rasa syukur kita sebagai umat yang diciptakan Tuhan dengan seperti ini masing-masing, ya sudah kita pelihara badan ini dengan baik. Kalau perlu ya terus di maintain terus seperti kata dokter. Saya juga terima kasih banyak yang bisa saya sampaikan kepada para pejabat, para siapapun lah. Yang penting efek samping nggak ada, efek depan yang pertama. Iya.